Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu mengenai pengenalan mikroorganisme, khususnya bakteri. Ya, kita tahu bahwa di dalam industri peranan bakteri ini cukup penting, sehingga eh, kita perlu mengenal karakteristik bakteri itu sendiri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah suatu mikroorganisme yang bersifat prokariotik. Nah, yang dimaksud dengan prokariotik di sini adalah tidak mempunyai inti sel. Nah, berbeda dengan sel lainnya, uh, yang disebut juga sel eukariotik. Jadi prokariotik lawannya adalah eukariotik. Kalau prokariotik adalah suatu sel yang tidak mempunyai inti sejati. Sedangkan yang eukariotik adalah sel yang mempunyai inti. Bakteri ini mempunyai ukuran sel sekitar 0,5 sampai 1 mikron. Dengan kalau itu tadi panjang dan lebarnya sekitar 2 sampai 5 mikron. Jadi ukuran bakteri ini sangat bervariasi tergantung pada bentuknya. Dari segi bentuknya, bakteri dibedakan ada yang berbentuk bulat, batang, dan spiral. Untuk yang berbentuk bulat, ada yang diplokoki. Ya, diplokoki ini artinya bergandengan dua-dua. Berbentuk bulat, bergandengan dua-dua. Kalau streptokoki itu membentuk garis, streptococcus. Ya, contohnya streptococcus. Streptokoki berbentuk strip, jadi bergandengannya bulat-bulat agak panjang. Tetrakoki ini bakteri bulat yang membentuk segi empat, jadi bulat-bulatnya ada segi empat. Kalau yang stapilokoki adalah bakteri bulat yang berbentuk untaian buah anggur. Kemudian Sarcina adalah bakteri yang berbentuk kubus. Nah, untuk yang bakteri berbentuk batang, ada yang diberi nama Diplobasil, itu bergandengan dua, dan ada yang Streptobasil. Streptobasil itu membentuk strep, ya, membentuk garis yang gandengannya lebih dari dua. Untuk bakteri yang berbentuk spiral, maka dibedakan ada yang berbentuk koma dan ada yang berbentuk spiral. Nah, bentuk-bentuk bakteri ini sangat dipengaruhi oleh tahap pertumbuhan dari bakteri. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang pertama adalah nutrien. Ya, bakteri membutuhkan nutrien untuk pertumbuhan hidupnya. Yang pertama, nutrien yang dibutuhkan adalah merupakan sumber karbon. Nah, contohnya karbohidrat. Kemudian ada juga sumber protein atau sumber nitrogen yang berasal dari protein. Kemudian ada sumber energi yang biasanya berasal dari lemak, karbohidrat, dan protein. Kemudian vitamin dan mineral sebagai faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan yang kedua adalah ketersediaan akan air. Ya, bakteri membutuhkan air untuk pertumbuhan hidupnya. Yang tentunya air ini dikonotasikan dengan aktivitas air, bukan dengan kadar air. Ya. Apa yang dimaksud dengan aktivitas air? Aktivitas air adalah dihitung dari jumlah mol air dibagi dengan jumlah mol zat yang ada di dalam larutan. Sedangkan kalau kadar air adalah jumlah gram air dibagi jumlah gram total zat yang ada dalam larutan dikali dengan 100%. Jadi, umumnya AW air berkisar 0,91 sampai 0,97, artinya bakteri. Jadi, umumnya AW bakteri ya 0,91 sampai 0,97. Artinya apa? Bakteri mampu hidup pada kisaran AW tersebut
dengan arti kata bahwa media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri adalah media yang banyak mengandung air. Nah, namun demikian ada beberapa bakteri yang juga tidak harus hidup pada awe tersebut. Sebagai contoh adalah bakteri halofilik. Bakteri halofilik ini dia mampu hidup pada kisaran awe 0,75. Nah, bakteri halofilik adalah bakteri yang dapat hidup pada atau kondisi garam tertentu. Ya, jadi dia mampu hidup pada kondisi garam yang cukup tinggi. Kemudian faktor yang ketiga adalah pH. Jadi pH juga berpengaruh pada pertumbuhan bakteri, sehingga ketika kita akan menemukan bakteri, maka pH tersebut juga harus kita perhatikan. Umumnya bakteri dapat hidup pada pH yang netral, yaitu 6,5 sampai 7,5. Namun demikian, ada beberapa bakteri juga dapat hidup pada pH yang asam. Ya, misalnya bakteri yang menghasilkan asam asetat, itu Acetobacter aceti, itu dapat hidup pada pH asam. Juga bakteri asam laktat, nah, itu yang menghasilkan asam laktat, fermentasi asam laktat, itu juga hidup pada pH yang asam. Jadi namanya keumuman itu tidak harus 100%, tapi sebagian besar. Faktor yang keempat adalah suhu. Ya, berdasarkan kebutuhan suhunya, bakteri dibedakan akan dibedakan menjadi 3, yaitu bakteri psikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Nah, jadi ada beberapa literatur menyebutkan psikrofil itu menjadi psikofilik, mesofil jadi mesofilik, dan termofil menjadi termofilik. Ini sama saja istilah tersebut. Nah, untuk bakteri yang psikofil itu adalah bakteri yang dapat hidup pada kondisi suhu yang dingin, ya, sekitar 5-15 derajat Celcius. Sedangkan bakteri mesofil adalah bakteri yang mampu hidup pada kondisi suhu ruang atau suhu sedang, yaitu sekitar 20-40 derajat Celcius. Sedangkan bakteri termofil adalah bakteri yang dapat hidup pada kondisi suhu yang tinggi, yaitu kisaran suhu sekitar 45-60 derajat Celcius. Ya. Faktor yang kelima adalah ketersediaan akan oksigen. Nah, berdasarkan ketersediaan akan oksigen, bakteri dibedakan atas bakteri anaerob, aerob, dan anaerob atau aerob fakultatif. Yang dimaksud dengan bakteri anaerob adalah bakteri yang hidup tanpa membutuhkan oksigen. Sedangkan bakteri aerob adalah bakteri yang dapat hidup dengan adanya oksigen. Untuk istilah fakultatif, biasanya disebut sebagai bakteri anaerob fakultatif atau bakteri aerob fakultatif. Itu diperuntukkan bagi bakteri yang bisa hidup dengan dan tanpa oksigen. Jadi dia bisa hidup dengan adanya oksigen, tanpa oksigen juga dia bisa hidup. Faktor lain yang mempengaruhi ke pertumbuhan mikroorganisme yaitu komponen antimikroba. Jadi komponen antimikroba ini juga harus kita perhatikan untuk mengendalikan mikroorganisme yang akan kita tangani. Nah, komponen antimikroba itu bisa terdapat secara alamiah di dalam bahan pangan, ya. Contohnya laktenin dan faktor antikoliform pada susu. Kemudian ada juga lisosim pada putih telur. Komponen antimikroba lain itu juga bisa terjadi dengan cara ditambahkan dengan sengaja. Ya, ditambahkan dengan sengaja artinya kita menambahkan
komponen tersebut ke dalam media yang kita inginkan. Contohnya, penambahan asam benzoat pada sari buah, penambahan asam sorbat pada keju. Jadi kalau kita menginginkan sari buah kita mempunyai umur simpan yang lama, tentunya bisa kita tambahkan asam benzoat. Kemudian komponen antimikroba lain itu biasanya terjadi juga karena terbentuk selama pengolahan. Contohnya asam-asam organik yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme ataukah bakteri.